Udah tahu kan kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan ikan besar dan masih tetap hidup? Secara ilmiah, tubuh manusia tuh nggak mungkin kayaknya bertahan hidup di dalam perut ikan besar karena ya pasti nggak ada oksigen, tekanannya juga sangat tinggi dan cairan pencernaan yang sifatnya korosif, teman-teman. Namun, kisah Nabi Yunus bukan sekedar peristiwa biologis mekanis, melainkan intervensi ilahi yang berada di luar hukum alam biasa. Al-Quran, surah Asy-Syaffat ayat 143 hingga 144 menyebut bahwa kalau bukan karena ia termasuk orang yang banyak berzikir, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Artinya teman-teman, zikir kita maknai sebagai koneksi spiritual Nabi Yunus yang menjadi variabel utama penyelamatan beliau. Secara metaforis, ikan besar mungkin bisa juga kita katakan sebagai ruang isolasi ekstrim karena gelap, tekanan tinggi, dan nyaris tanpa harapan. Dalam kondisi psikologis seperti itu, manusia tentu akan mengalami panic shock dan kegagalan fungsi organ sudah tentu. Tapi karena zikirlah yang mampu menekan stres, menstabilkan sistem saraf parasimpatik, memperlambat detak jantung, dan menjaga suplai oksigen tetap efisien, yang bisa jadi secara fisiologis mampu memperpanjang kemungkinan bertahan hidup Nabi Yunus alaihissalam. Jadi, kisah Nabi Yunus adalah sinkronisasi teman-teman antara keajaiban ilahi dan logika biologis yang dipicu oleh kekuatan spiritual. Nabi Yunus selamat bukan karena hukum alam, tapi karena Allah menunda bekerjanya hukum tersebut untuk memperlihatkan bahwa iman pada titik tertinggi bisa menembus bahkan batas sistem kehidupan itu sendiri. Walaupun belum terbukti secara ilmiah bagaimana mekanisme hidup di perut ikan, tapi seenggaknya kita dapat informasi dan pengetahuan baru. Penggunaan logika yang sering gua gembar-gemborkan, yang gua maksud tidak selalu hasil konkret, tapi itu lebih ke proses. Proses yang saya maksud itu harapannya akan menjadi kebiasaan. Nah, ketika kalian terbiasa menganalisis, mencari, membaca, dan lain sebagainya, insya Allah peradabannya akan semakin gokil. Ya kan, karena biasanya orang nggak mau baca, nggak mau menganalisis karena berlindung di balik kata imani aja. Setuju nggak? Wallahu a'lam bishawab.